Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Yulia Dini Azahra dari Prodi BK kelas B dengan NPM 2013052052. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum lebih mendalam, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu filsafat. Filsafat dalam bahasa Yunani yaitu philosophia. Kata philosophia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos dan sophia, yang dimana philos artinya kekasih, sahabat, dan mencinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Cinta mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam, yang berbeda satu dari yang lainnya. Istilah filosofos pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Ketika Pythagoras ditanya, "Apakah engkau seorang yang bijaksana?" Dengan rendah hati, Pythagoras menjawab, "Saya hanyalah filosofos, yakni orang yang mencintai pengetahuan." Ada dua pengertian filsafat, yaitu yang pertama, filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Selanjutnya, filsafat sebagai ilmu atau metode, dan filsafat sebagai pandangan hidup. Yang terakhir, filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk sebagai pandangan hidup dan dalam arti praktis. Filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yaitu Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dan Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara dedukatif dan induktif. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan cara dedukatif, yaitu mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara kedua yaitu dengan cara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksinya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tertentu dan secara keseluruh merupakan satu kesatuan yang utuh.
Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi, yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, dan dengan masyarakat. Yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Selanjutnya, ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain, yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah, maka itu bukan Pancasila. Yang kedua, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama itu inti sila-sila Pancasila meliputi 1. Tuhan sebagai causa prima. Kedua, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Selanjutnya 1, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Selanjutnya, rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong. Selanjutnya, adil, yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Dengan membahas Pancasila sebagai filsafat, berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditunjukkan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidik ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Dan di sini saya akan memberi beberapa contoh filsafat Pancasila yang bisa kita pelajari dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, menjaga toleransi. Sebagai manusia, tidak bisa dipungkiri bahwa kita membutuhkan kehidupan sosial dengan berinteraksi dengan manusia lainnya. Di saat yang sama, setiap manusia memiliki perbedaan, terutama di Indonesia, yang memiliki begitu banyak keanekaragaman budaya, ras, suku, dan agama. Contoh yang kedua yaitu menjaga kerukunan umat beragama. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib untuk menganut agama yang dipercayai. Dalam menganut agama tersebut, kita juga berkewajiban untuk menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan dari agama itu. Contoh yang ketiga yaitu penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai keutuhan. Pancasila yang menjadi dasar falsafah Indonesia adalah sumber nilai-nilai yang ada di Indonesia, termasuk nilai-nilai dalam penyelenggaraan negara. Yang selanjutnya yaitu menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam kehidupan bernegara, sudah pasti terdapat hukum yang berlaku untuk ditaati oleh seluruh warga Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari hukum dan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia. Maka, kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya mematuhi peraturan yang berlaku. Contoh berikutnya yaitu memihak dan membela negara.
Para pahlawan dan pendiri bangsa Indonesia telah berjuang mempertaruhkan nyawanya demi kemerdekaan Indonesia. Hal inilah yang harus kita jaga dan pertahankan sebagai generasi penerus bangsa. Contoh selanjutnya ialah tidak membuat perpecahan antar kelompok. Tak jarang sebagai anggota kelompok, kita merasa kelompok kitalah yang paling baik dibandingkan kelompok lainnya. Hal ini bisa menimbulkan rasa ingin menjatuhkan atau menjelekkan kelompok lain. Tindakan seperti ini bisa mengakibatkan perpecahan hingga merusak persatuan bangsa. Oleh karena itu, sebagai salah satu pengamalan Pancasila, kita harus bisa menjaga persatuan bangsa. Salah satunya adalah dengan tidak membuat perpecahan antar kelompok. Contoh sikap selanjutnya adalah mengakui persamaan derajat. Seringkali perbedaan kalangan atau kelas di masyarakat membuat seseorang lupa dan merasa lebih superior dibanding orang lain. Hal ini bisa berujung pada tindakan semena-mena kepada orang lain. Tentu saja, sikap seperti ini tidak bisa dibenarkan dalam filsafat Pancasila. Kita harus mengakui persamaan derajat di masyarakat. Tidak ada yang lebih superior atau lebih rendah dibandingkan orang lainnya. Sikap selanjutnya adalah menegakkan keadilan. Terdapat satu sila dalam Pancasila yang berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengacu pada isi Pancasila ini, kita bisa segera menyimpulkan bahwa penegakan keadilan di masyarakat termasuk dalam contoh filsafat Pancasila yang harus dipatuhi. Contoh sikap selanjutnya adalah penegakan demokrasi. Penegakan demokrasi di Indonesia juga termasuk dalam contoh filsafat Pancasila. Hal ini mencerminkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat inilah dicerminkan bagaimana Indonesia menjadi negara yang menganut demokrasi Pancasila. Sekian pembahasan saya mengenai Pancasila sebagai sumber filsafat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.